Yang tambah muatan di saham IPO, apa kabarnya nih? Mungkin ada beberapa yang nambah dengan harapan bisa jadi the next RLCO. Tapi harus kalian ketahui kalau kenaikan harga RLCO ini sebuah anomali yang berhubungan dengan persentase free float saham. Saat IPO, RLCO melepas sekitar 20% lembar sahamnya ke publik di harga Rp168. Ini sudah sesuai dengan peraturan BI bagi perusahaan yang mau IPO. Market cap RLCO bertumbuh dari yang dulunya Rp525 miliar pada saat IPO menjadi 27 triliun saat harga berada di pucuk, pertumbuhan sebesar 52 kali. Namun belakangan berdasarkan data High Shareholding Concentration dari BEI, ternyata sekitar 95% saham RLCO dikuasai oleh sejumlah kecil pemegang saham, yang berarti persentase free float aktualnya hanya sekitar 5%. Penurunan free float dari 20% menjadi 5%, berarti semakin sedikit saham yang tersedia untuk diperdagangkan, semakin besar kemungkinan harga bergerak tajam ketika ada tekanan jual dan beli. RLCO mempunyai market cap yang besar, tapi transaksinya sangat tidak liquid, dengan value yang terlihat hanya kurang lebih 4 miliar rupiah per harinya. Kalau ada bandar dengan modal puluhan atau ratusan miliar rupiah, pasti dia bisa menyerap sebagian besar saham yang tersedia dong. Terus makin sedikit saham yang tersisa di market, semakin sulit pembeli berikutnya untuk mendapatkan saham tanpa menaikkan harga. Akibatnya, harga bisa naik jauh lebih cepat dibanding saham lain yang mempunyai free float yang besar. Jadi bukan karena valuasi perusahaan yang tiba-tiba berubah, tapi karena jumlah saham yang tersedia memang sangat sedikit. Sekarang kita coba lihat pergerakan bandar di saham RLCO ini. Kita bisa lihat kalau mereka beli di bawah yang mengakibatkan harga naik dengan mudah, dan saat harga sudah di atas, mereka jual. Dan gerakan ini diulang beberapa kali loh. Lihat, setelah harganya turun, mereka beli lagi. Dan saat harga naik, mereka jual. Mereka beli, terus jual. Sangat gampang bagi bandar dengan modal yang banyak untuk melakukan hal seperti ini pada emiten dengan persentase free float yang kecil. Jadi ini menunjukkan bagaimana struktur kepemilikan dapat berubah dan mempengaruhi likuiditas satu saham. Dan inilah juga alasan kenapa MSCI, Freeze Index Saham Indonesia, emiten Indonesia dianggap tidak transparan, dan para investor asing tidak mau kalau satu saham tidak liquid yang menyebabkan harga satu saham terlalu volatil. Makanya ada minimal persentase free float sebagai salah satu kriteria masuk indeks MSCI.